Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dan dengan dosen pengampu Ibu Maftuja. Langsung saja ke presentasi hasil dari ujian tengah semester saya, yaitu untuk soal pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu dalam sebuah kurikulum harus dianalisis hal apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya dalam kalangan siswa yang memiliki berkebutuhan khusus, dan dalam hal tersebut siswa harus memiliki fasilitas yang lebih maksimal lagi serta memiliki tenaga pendidik yang lebih profesional dalam mengajarkan pembelajaran agar tetap mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan kurikulum dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa, yaitu kurikulum harus mengetahui berbagai karakter peserta didik serta juga harus mengikuti zaman. Seperti sekarang ini, siswa lebih sering menggunakan era digital dalam kehidupannya, sehingga dalam kurikulum sebaiknya dicocokkan dengan karakteristik siswa, yaitu melalui pembelajaran yang lebih menarik lagi dan juga bisa melalui digital, serta siswa juga dapat diminta untuk menggali informasi sendiri yang lebih dalam melalui media digital saat ini, supaya siswa juga dapat memanfaatkan era digital dengan baik. Untuk soal yang nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Maksud dari pembelajaran berbasis proyek yakni pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk terlibat aktif serta kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa belajar dengan cara melakukan serta menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang nyata. Adapun guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum, yaitu dengan menyatukan serta menerapkan model pembelajaran berbasis proyek kepada siswa, yaitu misalnya dalam pembelajaran IPA, tema aliran listrik dengan menggunakan praktek secara langsung oleh siswa. Dan dalam hal ini, misalnya siswa diminta untuk membuat model rangkaian listrik paralel secara sederhana. Dengan hal tersebut, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta lebih bisa memahami materi pembelajaran tersebut karena siswa terlibat secara langsung, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Yang nomor 3, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum, yaitu misalnya melalui internet, blogspot, email, dan lain-lain. Dengan hal tersebut, kita dapat memperoleh segala informasi atau materi pembelajaran secara luas dan menyeluruh secara maksimal. Selain itu, melalui teknologi juga dapat membantu penyampaian proses pembelajaran. Misalnya pada era COVID-19 kemarin, yang dimana kita tidak boleh saling bertatap muka dan kita dimudahkan dengan teknologi, yaitu kita bisa tetap melakukan proses belajar mengajar secara daring melalui Zoom meeting misalnya, sehingga proses belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu misalnya melalui PowerPoint. Dengan hal tersebut dapat membantu guru dalam proses penyampaian materi yang lebih menarik, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk memperhatikan materi yang dijelaskan, sehingga peserta didik dapat memahami materi pelajaran secara maksimal. Dan masih banyak lagi teknologi dapat membantu dalam mendukung pembelajaran di kurikulum. Untuk soal nomor 4, yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Karena
Melalui evaluasi dapat diketahui efektif atau tidaknya suatu kurikulum. Tanpa adanya proses evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum yang sedang dijalankan. Apakah kurikulum tersebut efektif atau tidak jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan melalui evaluasi ini, kita juga bisa membuat proses pembelajaran lebih maju lagi dan lebih baik lagi agar proses pembelajaran bisa terlaksana secara optimal. Adapun contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu perubahan kurikulum dari masa ke masa yang semakin berkembang, sebagai contoh dari kurikulum 2013 atau K13 yang kini menjadi kurikulum merdeka. Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut tentu hasil dari evaluasi kurikulum. Karena tanpa adanya evaluasi, maka otomatis tidak ada perubahan kurikulum karena kurikulum yang telah dilakukan sudah dianggap berjalan dengan baik. Dan dengan adanya evaluasi ini, maka bisa diketahui apakah kurikulum yang dilakukan sudah baik atau belum, sehingga jika dirasa belum baik, maka sebuah kurikulum perlu diperbarui. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian dalam pembelajaran yaitu merupakan proses untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Dalam penilaian ini, aspek yang dinilai yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dari peserta didik. Adapun contoh konkret penilaian dalam pembelajaran yaitu seperti yang sudah kita ketahui, setiap akhir dari semester pasti dilakukan kegiatan ujian semester. Hal tersebut merupakan contoh dari penilaian. Melalui hal tersebut, guru bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan peserta didiknya serta menentukan apakah peserta didik tersebut layak untuk melanjutkan tingkat belajar yang lebih tinggi lagi atau tidak. Dan selain itu, penilaian juga bisa dilakukan pada setiap selesai suatu materi dengan memberikan tes secara lisan maupun tulisan. Dengan hal tersebut, juga guru bisa mengukur seberapa jauh peserta didik memahami suatu materi. Adapun contoh konkret dari penilaian keterampilan yaitu dengan melalui penilaian dengan cara praktek. Misalnya, praktek membuat kerajinan dari bahan bekas. Dengan hal tersebut, guru dapat mengetahui kreativitas atau keterampilan dari para peserta didik. Dan adapun penilaian sikap dapat dinilai guru dari tingkah lakunya sehari-hari, apakah cara berperilakunya kepada guru sudah baik ataukah belum, dan serta sikap terhadap teman bagaimana sudah baik atau belum. Dan masih banyak lagi contoh dari penilaian. Demikian hasil presentasi ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.